Assalamualaikum, salam eksperimen. Balik lagi dengan saya Mr. Ulep, channel eksperimen yang akan memberikan informasi untuk Anda semua. Hari ini kita akan bereksperimen dengan air dan minyak. Bagaimana cara mencampurkan minyak dengan air. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombol subscribe untuk mendukung supaya kami lebih semangat membuat video-video selanjutnya. Jangan lupa aktifkan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru lainnya. Seperti kita ketahui bahwa minyak dan air itu mempunyai sifat yang berbeda. Minyak itu adalah senyawa non-polar, kemudian air itu adalah senyawa polar. Bagaimana kalau dicampurkan? Kedua senyawa ini tidak akan bisa bercampur karena dia memiliki sifat yang berbeda, kemudian mempunyai massa jenis yang berbeda pula. Air itu memiliki massa jenis 1, kemudian minyak mempunyai massa jenis 0,8. Nah, sekarang kita akan bereksperimen cara mencampurkan minyak dengan air, yaitu dengan cara menambahkan zat emulgator. Nah, apa itu emulgator? Dan penjelasannya di akhir dari video ini. Baiklah sahabat Ulep yang bijaksana, kita akan mulai saja praktikum kita hari ini mencampurkan minyak dan air. Ikuti terus channel ini. Nah, sahabat Ulep, di depan saya ini sudah ada dua kelompok. Yang pertama kelompok zat-zat yang akan kita campurkan. Ini air, minyak, dan sabun cair. Kemudian yang kedua air, minyak, dan deterjen. Jadi kita akan mencampurkan antara minyak dan air. Dan sudah pasti diketahui bahwa minyak dan air itu tidak akan bisa bercampur dan menyatu. Di sini saya menggunakan dua macam sabun, yaitu sabun cair, kemudian yang kedua deterjen yang digunakan untuk mencuci sehari-hari. Yang pertama kita akan mencampurkan antara air dengan minyak di sini. Kemudian kita aduk. Minyak dengan air itu mempunyai sifat yang berbeda. Walaupun kita aduk sampai dengan waktu yang lama pun, tetap minyak dan air itu akan berpisah karena dia tidak bisa menyatu. Nah, kita lihat minyaknya berada di atas, kemudian airnya berada di bawah. Mengapa air berada di bawah dan minyak berada di atas? Karena berkaitan dengan massa jenis. Massa jenis air itu adalah 1 gram per mililiter, sedangkan minyak itu adalah 0,8 gram per mililiter. Jadi air dengan minyak itu lebih berat air dibandingkan dengan minyak, makanya airnya berada di bawah dan minyaknya berada di atas. Kita akan menyatukan minyak dan air dengan cara memberikan zat emulgator namanya, atau pengemulsi. Nah, salah satu contohnya adalah sabun atau deterjen. Kita akan masukkan deterjen yang sudah kita siapkan ini ke dalam campuran minyak dan air ini. Apa yang terjadi? Dan kita aduk. Nah, kita lihat di sini minyak tidak terlihat lagi di bagian atas, timbul berwarna putih. Ini disebabkan karena adanya kita mencampurkan deterjen ke dalam campuran ini. Nah, sekilas kita melihat bahwa minyak dan air itu tidak akan bisa dibedakan lagi, karena minyak dan air untuk sementara bisa bercampur karena ada zat pengemulgator atau zat penghubung, yaitu deterjen tadi. Yang kedua, kita akan mencampurkan minyak dan air, tetapi di sini kita menggunakan sabun cair. Kita campurkan minyaknya dengan air.
Sama dengan yang tadi, bahwa minyak itu tidak akan bisa bercampur walaupun sudah kita aduk, tetap minyaknya akan kembali ke atas sedangkan airnya berada di bawah. Nah, untuk mencampurkan minyak dan air ini, seperti yang tadi kita sudah cobakan, kita bisa menambahkan zat emulgator berbentuk sabun cair di sini. Sekarang kita akan aduk. Nah, sahabat ulep, kita bisa melihat larutan ini berwarna agak kehijauan, putih kehijauan tepatnya, karena efek dari warna yang disebabkan adanya sabun cair tadi. Nah, setelah diaduk, ternyata minyak dan airnya itu untuk sementara dia bisa bercampur. Ini prinsip-prinsip pada saat orang mencuci pakaian. Ketika baju-baju kotor itu bisa terangkat dengan cara menambahkan deterjen atau sabun cuci. Karena prinsip sabun itu sendiri, dia memiliki bagian yang suka air dan bagian yang tidak suka air. Bagian suka air itu adalah hidrofil dan yang tidak suka air itu adalah hidrofob. Makanya air dan minyak itu bisa disatukan karena sabun ini yang bagian suka air dia akan menyatukan dengan bagian yang tidak suka air, yaitu minyak. Untuk lebih lengkapnya, ikuti penjelasannya sebagai berikut. Sabun memiliki rumus struktur CH3CH2 kali COONA atau dikenal dengan natrium stearat. Struktur ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu bagian ekor yang terdiri dari rantai hidrokarbon dan memiliki sifat hidrofob atau tidak suka air, dan bagian kepala yaitu COONA yang memiliki sifat hidrofil atau suka air. Ketika sabun dilarutkan dalam air, maka bagian kepala akan terikat dengan air karena sama-sama termasuk senyawa polar. Sedangkan bagian ekor menghadap ke atas karena menghindari air atau tidak suka air. Di bagian dalam air, sabun akan terkonsentrasi atau terkumpul menjadi kelompok-kelompok. Ekor bertemu ekor dan kepala di bagian luar. Bagian ini disebut dengan micelle. Karena banyaknya micelle ini, maka sebagian akan keluar ke permukaan dan disebut dengan buih. Pada percobaan mencampurkan minyak dengan air, bagian ekor dari struktur sabun ini akan mengikat minyak karena memiliki sifat yang sama, yaitu non-polar. Keadaan ini sabun disebut sebagai emulgator atau penghubung antara air dan minyak. Peristiwa ini dapat menjelaskan bagaimana ketika sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang berupa minyak atau lemak dapat terangkat ke bagian permukaan air karena diikat oleh micelle yang terdapat di dalam sabun. Sahabat ulep, demikianlah eksperimen kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam eksperimen.